Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita hari ini kita akan membahas tentang akibat negatif gereja yang tidak jadi berkat. Akibat negatif gereja yang tidak jadi berkat. Mari kita buka Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal 3 ayat 14. Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya Tuhan memperhatikan semua yang kita kerjakan itu. Jerih lelah kita, pekerjaan untuk Tuhan, termasuk kita mengabaikan Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan ini. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Judul kita seperti yang saya katakan tadi, akibat negatif gereja yang tidak jadi berkat. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau gereja sudah tidak lagi menjadi berkat, maka yang ada di suatu gereja itu adalah hal-hal yang negatif saja. Kalau gereja sudah tidak menjadi berkat, maka yang ada apa di situ? Pasti yang negatif. Kalau bapak-bapak yang tidak jadi berkat bagi istri-istri anak-anaknya, maka dalam rumah tangga itu apa yang ada? Banyak yang negatifnya daripada yang baiknya. Camkanlah, hai bapak-bapak, kalau selama ini saya tak menjadi berkat bagi istri, anak-anak dan keluargaku, maka yang ada di sana adalah hal yang negatif muncul. Sebaliknya ibu-ibu, sebaliknya pemuda-pemudi, remaja-remaja, kalau tidak jadi berkat, masalah akan ada datang menimpa. Di depan sudah ada depan. Remaja-remaja yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan, sudah ada masalah menanti di depan. Jikalau hal ini terjadi, apakah yang Tuhan harapkan lagi dari gerejanya? Jikalau gereja sudah tidak menjadi berkat, apa yang Tuhan mau harapkan lagi dari gerejanya hari ini? Akan seperti apa? Ini yang terjadi di kitab Wahyu gereja mula-mula itu. Gereja pastilah akan menjadi kehilangan jati dirinya, yang adalah sebenarnya gereja itu adalah cahaya surga kecil di tengah dunia ini. Artinya gereja harus memberi pengharapan bahwa dunia ini yang menuju kehancuran dan kebinasaan membawa pemulihan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu harusnya panggilan gereja. Orang-orang percaya dipanggil Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Itulah panggilan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan kami ini harus dipanggil Tuhan seharusnya menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pelayanan. Sedapat-dapatnya kami dipanggil Tuhan, karena itu panggilannya, kami menjadi berkat. Dengan berkat itulah maka orang-orang akan tahu siapa Tuhan itu dan bagaimana saya mengiringi Tuhan sampai akhirnya Tuhan memanggil aku menghadap Dia di surga sana. Dan itu terjadi kalau dipimpin oleh orang yang menjadi berkat. Lihatlah bangsa Israel
Kalau ada rajanya membawa mereka kepada Tuhan, bangsa itu selamat. Tapi jikalau gerejanya menyimpang dari Tuhan, bangsanya binasa. Itulah gambarannya. Anak-anak muda, di masa muda kita dipanggil untuk menjadi berkat. Jadilah berkat. Karena itu panggilan Tuhan atas anak-anak muda Kristen. Remaja-remaja, jadilah berkat. Karena itulah panggilan Tuhan untuk anak-anak remaja hari ini. Jadi berkat. Walau dunia di sekitar kita ini tidak memberikan harapan sedikit pun untuk kita menjadi berkat, tapi anak-anak remaja, pemuda dipanggil Tuhan. Hari ini engkau ada dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Jangan tunggu tua nanti saya jadi berkat. Karena waktu dipanggil, waktu meninggal tidak harus menjadi tua. Tapi di remaja pun bisa dipanggil Tuhan meninggal, bukan? Sebelum waktunya tiba menjemput kita, jadi berkatlah. Supaya tujuan Allah dalam hidup kita ini bisa tercapai. Dan kita hidup di tengah dunia tidak sia-sia. Kalau itu dilakukan Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah melakukan tujuan Tuhan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Sebab meskipun kekuatan kita tak seberapa, kemampuanku tidak menonjol, kekayaanku tak seberapa, kelebihanku tidak punya, tapi sedapat-dapatnya aku hidup menjadi berkat dan tujuan Tuhan tercapai dalam hidupku. Berdoalah kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, aku tidak punya kemampuan apa-apa, harta bendaku tidak seberapa, kekayaanku tidak punya, kelebihanku tidak sebanding dengan yang lain, tapi yang kupunya adalah Engkau ada di hatiku ini. Akan kugunakan hidupku ini untuk Engkau. Jadikanlah aku alat berkat dalam tangan-Mu. Kasih tahu kepadaku, kasih roh-Mu agar aku mau membaca firman-Mu. Kasih roh-Mu agar aku mau berdoa kepada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu tidak pernah berdoa semacam itu, jangan pernah bermimpi bisa membaca firman Tuhan. Jangan pernah bermimpi berdoa lebih lama dengan Tuhan. Tidak akan pernah terjadi. Sama juga melayani dengan segala ketakutan. Kalau tidak diminta Tuhan, berikan aku roh-Mu agar aku tekun melayani Engkau sampai akhir hidupku. Sama dengan Bapak Ibu, tidak akan pernah mimpi apa menggunakan bibir mulut ini untuk Tuhan kalau tidak berdoa. Tuhan, tuntun bibir mulutku hari ini agar aku bisa bibir mulutku ini dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau tidak ada doa seperti itu, jangan pernah bermimpi apapun agar bibir mulut kita ini memuliakan nama Tuhan. Penuh ucapan syukur walau derita melanda kita. Dan hanya doa yang disampaikan. Apa yang disampaikan di sini terikat di sana, dan akad terikat di sana terlaku di muka bumi ini. Kalau Bapak Ibu hidup dalam pemuda-pemudi, bapak-bapak muda, ibu-ibu muda yang hidup masih terikat dengan duniawi, kalau tidak pernah berdoa semacam ini, tak akan bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Segala kemalasan, aku tidak seberapa, kemampuanku tak seberapa, tapi yang kupunya roh Tuhan ada padaku, ya Tuhan akan kugunakan untuk. Maka berdoalah semacam itu. Tuhan Yesus, berikan aku roh-Mu supaya aku rajin berdoa lagi, supaya ada roh doa itu sampai akhir hidupku, sekali berdoa sampai masa tuaku berdoa kepada Tuhan. Dan kalau itu didoakan setiap hari, Bapak Ibu jangan kaget, kedahsyatan terjadi. Perubahan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda. Harus diminta, tak akan datang sendiri. Mintalah itu, itulah rahasianya. Mintalah yang malas supaya rajin.
Mintalah supaya aku bisa mengubah hidupku ini. Minta kepada Tuhan. Pemuda-pemudi juga sama. Mintalah kepada Tuhan, aku mau mengubah yang suka nonton film porno ini. Sekarang aku mau berubah Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Aku sudah terikat. Sekarang hari ini aku berdoa, Tuhan, Roh-Mu tuntun aku. Kata-katakan di bibir mulut, jangan dalam hati. Keluarkan dari kata-kata, aku mau berubah. Kan itu. Kalau itu sudah dilakukan, ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Jangan kaget, Tuhan mulai memulihkan kita. Itulah rahasianya kita bagaimana menjadikan diri kita jadi berkat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita perhatikan dampak negatifnya kalau gereja itu tidak menjadi berkat. Apa dampak negatifnya? Ayat yang ke-16 yang kita baca tadi. Yang pertama, gereja akan mengalami kesuaman. Ini dia. Gereja akan mengalami kesuaman. Suam-suam kuku. Jikalau gereja atau orang-orang gereja suam-suam kuku, apa yang akan terjadi? Apa artinya suam-suam kuku, Bapak Ibu? Artinya adalah orang-orang yang setengah hati. Orang-orang yang setengah hati mengikuti Tuhan tanpa semangat, mati suri. Maka akan harapkan apa kalau itu terjadi? Kalau gereja asalkan ada pemimpinnya yang tetap bersikokoh mengiringi Tuhan, gereja tidak akan pernah mati. Walaupun anggota-anggotanya meninggalkan Tuhan, tapi pemimpinnya penuh kuasa dan pengurapan, Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang baru lagi untuk percaya dengan Tuhan. Kaki dan Tuhan masih ada di sana. Dan dia percayakan kepada hamba-hambanya untuk memimpin dan membawa orang-orang kembali kepada Tuhan lagi, meskipun masyarakat yang meninggalkan Tuhan. Gereja akan mengalami kesuaman. Ciri orang yang suam-suam kuku, yang pertama adalah orang yang ikut arus secara umum. Itu ciri orang yang suam-suam kuku, ikut arus secara umum. Mereka ini ingin diterima di gereja, tetapi di luar juga. Maka semua diikuti. Goyang dumang ya goyang dumang, dangdutan ya dangdutan. Di gereja dangdut, menyanyi muji Tuhan, di luar dangdutan, goyang dumang. Di gereja ikut persekutuan, di luar di kafe-kafe ikut sampai pesta pora di kafe. Kita bukan berarti orang gereja tidak boleh ke kafe, bukan itu maksudnya. Tetapi kita ke sana itu untuk apa? Nah, itu pertanyaan kan. Kalau di sana untuk kita berdiskusi, kalau di sana untuk kita berjumpa dengan orang, untuk membahas segala sesuatu yang dianggap penting. Apa masalahnya kita ke sana untuk berbicara tentang itu? Tentu kita bisa membedakan maksud yang saya katakan tadi. Jadi dua-duanya ingin diterima, ikut arus secara umum. Berikutnya adalah mereka tidak mau lepas sepenuhnya dari dosa. Itu yang kedua. Ciri orang yang suam-suam kuku. Yang pertama itu ikut arus secara umum. Yang kedua, tidak mau lepas sepenuhnya dari dosa. Mereka hanya mau lepas dari hukuman, tetapi tidak sungguh-sungguh menyesali dosanya. Kalau mendengar firman Tuhan, mereka menyesal. Setelah itu kembali ke asalnya lagi. Ini suam-suam, ciri-ciri orang yang suam-suam kuku. Yang ketiga, cirinya adalah
Orang suam tidak mau berbagi tentang imannya. Dia bisa saja berbagi tentang harta bendanya, tetapi tidak dalam soal imannya kepada orang lain, alias tidak mau bersaksi kepada orang lain. Yang keempat, cirinya adalah orang suam tidak mau menyerahkan waktunya untuk Tuhan. Mengapa orang tidak mau berdoa lebih lama, lebih waktunya digunakan untuk lebih lama kepada Tuhan? Karena ia tidak mau beri waktu untuk Tuhan. Ingatlah, kalau kita tidak mau memberi waktu untuk Tuhan, Tuhan pun hal sama. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan tidak mau kasih waktu juga untuk menolong kita. Jangan heran kalau kita ditinggalkan Tuhan. Permohonan-permohonan kita tidak ada yang sampai, karena kita tidak pernah beri waktu yang lebih banyak untuk Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita perlu banyak waktu lagi untuk menginvestasikannya, baru Tuhan akan beri waktu untuk kita. Mana pilih? Kita investasi yang kecil-kecil dulu. Dari sekarang, ketika ada masalah, Tuhan sudah tahu kapan Dia akan menolong kita. Daripada kita hanya seketika itu, sudah banyak bergelimang dosa, lalu bertobat, Tuhan pulihkan kita. Kalau kita pernah salah, melakukan hal yang salah, 10 tahun yang lalu saya sedih dengan Tuhan, 10 tahun berikutnya saya melakukan pelanggaran yang amat besar, Tuhan memulihkan kita bukan 1-2 hari, tapi perlu 10 tahun lagi untuk pulihkan kita. Itu pun kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan. Maka kalau kita melakukan segala sesuatu apapun sebagai orang percaya ini, kita harus betul-betul memikirkan, karena waktu untuk Tuhan memulihkan kita, kalau kita sudah bergelimang dosa, tidak taat dengan Tuhan, tidak semudah yang kita bisa bayangkan untuk saya pulih. Perlu tangisan, perlu air mata, perlu doa dan puasa, baru saya lepas. Kalau cepat 1 tahun, puji Tuhan. Itu pun kalau tidak cepat 5 tahun, baru Tuhan pulihkan kita sekalian. Jadi itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tidak menyerahkan waktu untuk Tuhan, karena ia tidak mau beri waktu untuk Tuhan. Mengapa tidak mau baca firman Tuhan? Karena tidak mau beri waktu untuk Tuhan. Tadi pagi saya sudah katakan, kalau Bapak Ibu melihat jawaban-jawaban atau apa yang dikatakan oleh media sosial tentang pengguna jam yang paling banyak pengguna HP di dunia ini adalah orang Indonesia. Bapak Ibu tahu berapa jam orang Indonesia menggunakan HP? 6 jam 1 hari. Itu orang Indonesia. Dari negara-negara lain, Indonesia inilah pengguna HP. Jangan buka sekarang di sini, jangan di search, nanti di rumah baru dicari. Cukup didengar saja dulu, simpan, benar nak. Jangan buka HP, cari, betul kapak kepala. Nanti di rumah saja nyarinya. Artinya apa? Kita menjadi pengguna HP yang luar biasa waktunya. Itu terkecuali bagi yang pekerja maksudnya. Kalau yang pekerja, apalagi di bank, ya macam Ferry kan kita tidak punya kesempatan untuk itu kan, mau main HP kan tidak ada itu. Bekerja sebagai medis, sebagai apa di rumah sakit tidak ada kesempatan. Yang bekerja di kantor pasti tidak punya kesempatan untuk bermain HP itu. Tapi setelah itu kan pulang ke rumah bermalam-malam sampai subuh, makan tidak makan yang sudah panas jadi dingin, setelah dingin baru dia ngomong-ngomel kepada istrinya kan. Karena kerjanya main game saja. Dia gunakan waktu yang tadinya bekerja 8 jam di kantor, sekarang digunakan waktu main game 6 jam. Waktunya habis untuk hal-hal itu. Padahal kalau kita mau mendapatkan berkat apapun dalam hidup kita ini, kita harus lebih dalam lagi untuk mencari Tuhan. Waktu untuk Tuhan kita berikan lebih banyak lagi. Baru kita akan tahu apa yang Tuhan akan siapkan untukku di sana. Kalau rohani, Tuhan pulihkan rohaniku.
Kalau pikiranku, Tuhan pulihkan pikiranku. Kalau batinku yang sesak sekarang dibaharui, lega hatiku sekarang. Dulu aku tidak pernah memuji Tuhan, sekarang di bibir mulutku itu ada puji-pujian. Bila kau izinkan yang terjadi dalam hidupku ini, aku tahu Tuhan peliharaku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya janji Tuhan itu mulai ada di bibir mulut ini. Tak ada masalah yang saya hadapi, saya tahu bahwa Tuhan izinkan masalah yang terjadi di hidupku. Rupanya Tuhan ada rencana. Coba ada lagu ini, coba tampilkan. Waktu Tuhan. Rapnya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan. Kita tidak pernah merasa waktu itu terbaik kalau waktu kita habis untuk HP saja. Tidak pernah dalam hidup kita akan tahu waktu Tuhan itu begitu baik untuk kita. Kecuali Bapak Ibu bersungguh di hadapan Tuhan. Cari tempat, oh Tuhan ini aku. Kalau perlu air mata, berilah untuk Tuhan air mata kita. Ini aku Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Walau hanya 5 menit, walau 10 menit. Setelah amin, baru kita akan merasa tahu betapa waktu Tuhan itu terbaik. Daripada 6 jam yang lewati. Bukalah telinga kita, buka hati, bapak-bapak muda, ibu-ibu muda, remaja, pemuda, buka hati kita sekarang. Obah, jangan terlena dengan handphone yang kita setiap hari kita gunakan. Silakan bermain HP, saya juga bermain handphone, tapi saya gunakan HP itu untuk apa? Untuk saya mendengar khotbah-khotbah, untuk saya membaca artikel-artikel yang akan membuka pikiranku, bagaimana aku bisa melayani Tuhan supaya akal budiku ini bisa terbuka, dan mataku tidak akan kugunakan untuk melihat hal-hal yang lain selain daripada aku mau bertumbuh dalam Tuhan, aku mau diberkati Tuhan dalam pelayanan. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, Tuhan mengubah hidup kita sekarang. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, bait pertamanya coba lihat. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kita nyanyi bersama. Ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Mari nyanyi sama-sama. Waktu Tuhan, mari bangkit berdiri. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewat cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Bapa di sorga, hari ini kami sudah